Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Salatullahi wa salamu rabbi ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini atau pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan fadhailus siyam, keutamaan ibadah puasa. Tentunya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang disyariatkan kepada kita memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Termasuk juga ibadah puasa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang menjumpai kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki kekhususan. Salah satu kekhususannya adalah ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhususan bulan Ramadan adalah ibadah puasa ini. Dan ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat agung, keutamaannya dan karunia yang Allah berikan dari ibadah ini sangat besar. Di antara keutamaan dari ibadah puasa ini, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkhususkan pahala khusus bagi ibadah ini. Yang mana ibadah ini akan diberikan pahala secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibnu adama lahu illa siyam fa innahu li fa ana arzi bihi. Bahwa seluruh amalan anak Adam, seluruh amalan manusia itu miliknya, kecuali ibadah puasa, ibadah itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikerjakan khusus untukku secara rahasia, tidak ada orang yang tahu. Ya, maka fa ana arzi bihi, maka aku yang akan memberikan pahala ibadah tersebut secara khusus, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adama yudha'af, seluruh amalan manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri amsalha, bahwa satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Maka kata Rasulullah SAW, illa siyam, kecuali ibadah puasa, fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu khusus untukku, dikerjakan oleh manusia khusus untukku, dengan penuh keikhlasan dan juga kerahasiaan, ya. Fa ana arzi bihi, maka aku akan memberikan pahala secara langsung, secara khusus terhadap ibadah ini. Maka ini menunjukkan kedudukan puasa yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah salat jelas pahalanya, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi ibadah puasa ini pahalanya bisa melampaui dugaan-dugaan kita, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjanjikan, fa ana arzi bihi, saya yang akan memberikan pahala. Tentunya besarnya pahala ya sesuai dengan kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan juga kata para ulama kita, rahasia bahwa ibadah puasa ini Allah yang akan memberikan pahala secara langsung tanpa batasan, dikarenakan inti dari ibadah puasa adalah bersabar. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam meninggalkan
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar ketika kita melakukan ibadah itu. Karena ketika kita berpuasa kita menjauhi makanan dan minuman, menjauhi perkara-perkara yang kita sukai ketika di hari-hari biasa, dan kita merasakan lapar, merasakan dahaga. Ini tentunya butuh kesabaran yang tinggi terkait dengan masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa, dan ini merupakan keutamaan yang cukup mengherankan, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik dibandingkan dengan minyak kasturi yang sangat wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang cukup mengherankan, sebab biasanya bau mulut orang yang berpuasa sangat bau ya, atau tidak disukai karena aromanya kurang menarik dan tidak wangi. Justru bau dijauhi, tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki ukuran-ukuran tersendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur sesuatu itu dengan wanginya saja, tidak. Tapi Allah mengukur bahwa bau itu disebabkan karena kita melakukan ibadah kepadanya, meninggalkan makan dan minum demi Allah Subhanahu wa taala. Maka bau ini merupakan bau yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, "la khalufu fami shaimi adyabu indallahi min rihihil misk." Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bau minyak kasturi. Jadi ini merupakan ukuran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Manusia boleh benci dengan bau itu. Manusia boleh menjauhi bau itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan bau yang datang dari orang berpuasa kepadanya. Kemudian di antara keutamaan berpuasa adalah bisa menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa kita. Selama setahun penuh mungkin kita bergenang, ya, tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan datang kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faktor-faktor yang dapat menjadikan dosa kita diampuni di bulan Ramadan. Di antaranya adalah sabdanya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh keikhlasan, akan diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang melakukan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penuh keikhlasan, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Yang memakmurkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka ghufra lahu ma taqaddama min dambi. Dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kata para ulama kita yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, karena ada hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahunna majtunibatil kabair. Bahwa salat 5 waktu yang dikerjakan manusia, salat Jumat yang dikerjakan oleh mereka, dan bulan Ramadan yang dimakmurkan dengan ibadah oleh manusia bisa menggugurkan dosa-dosa, ya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar, kata Rasulullah SAW. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu akan masuk ke dalam pintu surga dengan pintu khusus yang disebut dengan Rayyan. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun." Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan.
orang-orang yang banyak berpuasa kepada Allah akan masuk akan masuk surga lewat pintu tersebut. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan yang sangat besar. 1 bulan kita akan berjumpa dengan keutamaan-keutamaan ini, maka hendaknya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.